definisi sukses gue itu tidur enak, makan enak, boker enak. Tidur enak, makan enak, boker juga harus enak. Iya, gue yakin gak ada yang kaya banget bersih sih. Iya. Akan ada satu titik di saat lu mau lebih kaya lagi, lu harus sacrifice banyak value di hidup lu. Level kebahagiaan tuh ada berlapis-lapis. Level yang pertama itu namanya kesenangan. Personal branding lebih tidak bisa untuk fake it till you make it, tapi harus lebih otentik. Kadang untuk masuk ke jalan yang baru, lu harus lepasin semua beban-beban lu. Biasa Singgi. Welcome dulu nih ke podcast kita. Rama Satya. Waduh. Yes. Gue tuh selalu terinspirasi sama bio lo sebenarnya. Entah itu di Instagram atau mungkin sosial media lainnya. Kalau misalnya gue recall properly, bionya tuh when I die, I want to be remembered as a man of value. Jadi gue pengen ngulik itu. Kenapa sih lo pakai bio itu? Gue lupa juga ya tepatnya kapan mulai menggunakan bio itu. Tapi alasannya karena waktu itu gue berenung, gue mikir aja kalau gue mati itu gue pengen diingatnya sebagai apa sih. Kan dulu gue mungkin naruh bionya gue adalah seorang entrepreneur, seorang apa, ngerjain apa. Tapi gue pikir pas gue mati sebenarnya gue pengen diingatnya sebagai Yasa adalah seorang entrepreneur, Yasa seorang CEO, seorang apa-apa, atau nilai apa yang mau gue mau diingat orang, gue itu kayak begitu gitu. Jadi gue merasa kok kayaknya ini lebih relevan ya ke gue ya. Gue kalau mati, gue tidak berharap di rumah duka nanti orang-orang bilang, wah ini Yasa nih orang yang ngerjain apa gitu. Tapi gue berharapnya Yasa ini orang yang pegang nilainya gitu. Itu menurut gue lebih relevan buat gue akhirnya setelah perenungan itu. Jadi makanya gue mulai ganti tuh entah berapa tahun yang lalu. Oke, kayaknya kalau gue meninggal, gue merasa gue pengen ingetnya sebagai orang yang punya value di hidupnya, punya prinsip. Yes. Soalnya kan kalau misalnya teman-teman juga bingung kenapa gue nanya itu, karena menurut gue sih resonate banget sama gue juga. Karena kan as you know, gue bikin sesuatu namanya value creator. Iya. Nah, value creator itu sebenarnya kenapa gue bikin, karena gue punya misi sebenarnya pribadi untuk value creator itu ya, gitu ya. Dimana misi kita adalah to make value driven content more viral in Indonesia gitu. Karena sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat di Indonesia kan banyak banget konten-konten naik nih. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin cara viral, gampang banget, ya kan? Getting viral is so easy nowadays. Tinggal mandi lumpur, atau misalnya kita bagi-bagi HP, atau kalau misalnya kita mau ekstrim banget, tinggal bugil aja. Itu udah viral pasti, nggak mungkin nggak viral, bener kan? Tapi kan viral karena apa? Itu kan yang lebih penting menurut gue. Iya. Nah jadi itu menjadi sebuah kesamaan yang menurut gue sangat sangat meaningful sih gitu kan. Karena kalau misalnya kita ngomongin value, there's of course meaning in that gitu. Nah kalau misalnya kita ngomongin value tadi, you mention nilai-nilai yang mau diingat ketika nanti lo meninggal gitu ya, yang mau lo tinggalkan. Nilai-nilainya kayak apa sih? Entah itu buat your family, karena kan sekarang udah ada anak juga, atau misalnya buat your company gitu kan. Sekarang kan Basel, your agency. What's the value that you want to live as your legacy? Gue tuh merasa bisa ada di titik sekarang itu banyak sekali karena terbantu sama nama baik bokap nyokap gue, Ram. Gue bisa mulai bisnis sepatu dulu karena kebetulan bokap gue ada di industri sepatu. Dan selama ada di industri sepatu, bokap gue punya track record yang baik gitu. Sehingga waktu dulu gue ketok pintu, gue cerita, Om, saya mau mulai usaha sepatu, saya anaknya Pak Marga, boleh ngutang nggak gitu. Dikasih hutang. Boleh bikin dengan MOQ sedikit nggak? Dikasih, Ram gitu. Dimana mungkin buat orang lain ya untuk memulai itu kayaknya hampir tidak mungkin gitu. Sampai satu hari gue nanya sama si pabrik ini, Om, ini setelah bertahun-tahun, kok dulu Om mau sih bantuin saya anak kecil, masih kuliah. Umur berapa tuh? 18 berarti? Ya sekitar 18 gitu. MOQ-nya sedikit ngutang lagi, Om. Terus dia bilang, iya dulu gue waktu mulai usaha sepatu ini belum ada klien yang kasih kepercayaan buat kasih order pertama itu bapak lu gitu. Dan gue merasa sekarang gue harus balas budi gitu. Dan balas budinya nggak langsung lewat ke bokap gue, tapi lewat anaknya. Di situ menjadi perenungan yang dalam tuh, Ram. Gila ya, yang dilakukan bokap gue berapa puluh tahun yang lalu
benih yang ditanam, yang menuai itu gue gitu, yang menuai anaknya. Jadi gue juga beranggapan mungkin apapun yang gue lakukan hari ini, itu mungkin bisa jadi gue cuma nanam benihnya. Mungkin yang menuai nanti anak gue, mungkin tim gue yang menuai. Oh dulu lu pernah kerja bareng sama Yasa gitu, pernah ikut Yasa. Oh bagus lu berarti. Jadi mungkin value yang gue tanam itu, yang gue pegang, mungkin bahasa tepatnya integrity kali ya. Integrity, nama baik. Gue sekarang kalau ngerjain di Basel, pokoknya prinsip gue ke anak-anak, boleh hilang duit, nggak boleh hilang nama baik. Jadi kalau lu rugi di project ini, tapi lu bisa mempertahankan nama baik lu, bikin orang bisa mikir gila ya Yasa dan Basel. Emang projectnya nggak berhasil sih, tapi ini orang gila banget, extra miles banget, dikerjainnya sampai niat banget, total banget, sampai bahkan beberapa orang bilang, Yas nggak apa-apa, nggak usah sampai sebegini, it's okay kok. Kita menyadari bahwa namanya project itu kadang ada yang miss di luar kontrolnya kita, tapi kita berusaha untuk bikin impresi ke orang, gila nih orang tuh bertanggung jawab banget ya, ini orang tuh ada integrity banget kalau ngerjain sesuatu. Itu sih Ram yang gue coba pegang value-nya. Jujur sebenarnya ada banyak obrolan di balik layar, karena circle-circle kita kan sebenarnya mirip-mirip juga nih belakangan ini gitu. Dan mungkin ini adalah beberapa hal yang menjadi idaman para founder sih, dimana when you're not in the room, what do people say about you gitu kan. Jadi yang gue denger sih cerita-ceritanya sangat baik-baik gitu ya. Jadi your employee really appreciate you so much lah gitu. Yang benar. Benar. Jadi gue denger banyak banget cerita sebenarnya. Wah, yang seperti itu. So yang tadi lu ngomongin, menurut gue itu gue bisa validate sih. Nah, bahkan bukan lewat lo gitu. Ya dari lo nya gue bisa lihat, tapi dari your team juga yang mereka ngomongin tuh selaras dengan apa yang lo share barusan. Jadi gue sangat appreciate your story, karena banyak banget orang di luar sana personal brandingnya gimana di sosial media, tapi aslinya gimana kan bisa aja beda yang kayak gitu. Nah, circling back to personal branding, tapi specifically branding. Karena di video kali ini, di episode kali ini, gue tuh pengen ngebahas seputar branding, Yas. Gitu. Karena kan belakangan ini you are known as the man of branding gitu. Jadi gue pengen ngulik banyak banget insights, input yang bisa diterapin sama brand owners di luar sana, dan gue yakin bisa diterapin sama teman-teman yang punya personal brand juga gitu. Despite your successes di multi industri gitu ya, sebelum menjalankan agency gitu, tapi spesifik buat episode kali ini gue mau ngulik branding. Oke. Nah, sebelum gue mulai diskusi soal branding sama lo, gue pengen tanya lo dan memberi lo kesempatan untuk share ke teman-teman di audiens kita ya. Mungkin dalam kurang lebih 1 jam ke depan. Kenapa branding itu penting dan kenapa mereka harus stay nonton episode ini sampai habis. Why branding is so important, sampai akhirnya despite your success sebelumnya di industri lainnya, lo malah pilih ke si branding ini gitu. Oke. Mungkin gue coba share ini dulu Ram. Gue merasa sejujurnya kenapa bisa terjun ke dunia branding, kecelakaan sih Ram sebenarnya. Gue tidak merasa wah karena gue udah berhasil di bisnis sebelumnya makanya pindah ke sini. Justru branding itu dulu kan company ini lahir karena jalan keluar kita hampir bangkrut gitu. Di COVID ya kalau nggak salah. Di pas lagi COVID. Tapi apa yang membuat gue sangat into branding akhirnya, selain karena pengalaman pribadi, tapi gue menyadari bahwa sebenarnya brand dan branding itu adalah hal yang related dengan kehidupan kita setiap hari. Tapi kita nggak pernah sadar. Dari kita pagi, kita bangun tidur, kita ke kamar mandi, kita gosok gigi. Sebenarnya pemilihan kita kepada pasta gigi yang kita pakai aja, itu ada unsur branding di sana. Secara sadar ataupun tidak sadar. Terus kita selesai mandi, kita naik mobil, pemilihan kita kepada merek mobil itu, atau bahkan pemilihan kita kepada bensin yang kita pakai, pemilihan kita kepada handphone yang kita gunakan setiap hari, baju yang kita pakai, sepatu yang kita pakai, bahkan sampai pemilihan kita sebagai pemilihan kita ke pasangan. Itu sebenarnya semuanya berkaitan dengan branding. Itu bermain dengan persepsi. Jadi pada saat kita ngerti branding, sebenarnya itu kita bisa punya kehidupan yang lebih baik. Bukan hanya sebagai seorang pebisnis, seorang brand manager atau marketing manager, tapi dengan mengerti branding. Kenapa ada
kenapa sebuah persepsi bisa tercipta, kita juga bisa lebih bijak ambil keputusan, Ram. Setelah gue mengerti branding, gue lebih bijak juga beli sesuatu. Karena gue bisa benar-benar memilah, ini benar-benar fungsi atau emosi. Jadi mengerti branding itu sebenarnya banyak korelasinya dengan kehidupan. Karena itu belajar bagaimana menciptakan persepsi ke manusia. Dan mengerti bagaimana menciptakan persepsi ke manusia membuat kita menjadi manusia yang lebih baik karena mengerti juga orang menerimanya kayak gimana. Perception engineering basically. Iya, bisa juga tuh, bagus tuh. Kalimatnya perception engineering. Jadi sebenarnya brand itu adalah gimana kita bisa menimbulkan sebuah persepsi. Betul. Karena seringkali orang kan bingung ketika ditanya branding itu apa sih? Mereka mikir logo. Iya, kayak gitu kan. Entah iya. itu logo atau enggak font apa yang dipakai atau enggak warnanya apa nih biasanya gitu kan. So it's actually part of branding, tapi in general sebenarnya in a big scale branding itu sebenarnya gimana kita bisa nge-create sebuah persepsi yang bisa ditangkap oleh konsumen kita, target market kita dengan baik gitu ya berarti. Ya, logo, font, color itu bagian dari branding. Tapi gue mendefinisikan branding itu dalam satu kalimat, Ram. Branding adalah identitas yang bermakna. Brand adalah identitas yang bermakna. Harus ada meaningnya. Branding adalah proses menciptakan identitas yang bermakna. Font, logo, color itu adalah identitas, tapi belum tentu bermakna. Ya, betul. Kadang gue suka memberikan ilustrasinya gini, Ram. Kita datang ke sebuah kota dimanapun di Indonesia, pasti pernah mengalami datang ke kota tersebut. Kita datang ke tempat makan yang sangat otentik di kota itu. Yang kita datang ke sana nggak ada mereknya apa-apa, Ram. Betul. Gerobaknya juga udah kusam. Penjualnya jutek banget. Cuma pakai celana pendek sama sendal. Terus kayak nggak niat gitu jualannya. Nggak niat jualan. Nggak bisa bayar pakai kartu kredit ataupun kartu. Kris juga nggak bisa, harus cash. Tapi ngantri, Ram. Dan panas-panasan tempatnya. Dan orang bilang, kalau lu belum kesini, lu belum sah ke kota ini. Betul. Usaha tersebut itu mungkin tidak punya identitas, tapi dia punya makna. Dalam. Sedangkan kita mungkin pernah ke mall, Ram. Kalau mall kan pasti biasanya semua tokonya udah proper ya. Betul. Ada logonya, ada fontnya, ada colornya. Tapi pas kita datang ke mall itu, mall yang tiap hari kita datang karena dekat rumah kita, kadang kita baru nyadar, gue baru nyadar ada toko ini. Padahal itu toko mungkin ngabisin interior berapa ratus juta. Dan udah lama juga. Udah lama gitu. Bisa jadi toko tersebut dia punya identitas, tapi tidak punya makna. Jadi branding yang lengkap adalah branding yang keduanya itu ada. Dia ada identitasnya, tapi ada maknanya. Dia terlihat dan terdengar, tapi juga terasa. Dia tersurat, tapi juga tersirat. Itu brand. Terasa itu sebenarnya yang sering orang miss gitu. And if I refer it correctly, sebenarnya gue tuh bawa contekan besar juga sebenarnya. Ya, gue bawa contekan nih sebenarnya besar ya teman-teman ya. Ini bukunya Yasa yang gue beli juga. Ini gue masih inget banget. Dapat note-nya nih sangat personal. Wah, gue nggak ngebayangin sih ada penulis. Biasanya cuma tanda tangan, bener nggak sih, Yas? Orang tuh kalau bikin pre-order buku, ya kan? I know the drill lah kalau kita bikin buku gitu. Bikin pre-order buku di tanda tangan, tapi literally cuma tanda tangan doang. Ini lu tulisin message dan ini panjang, guys. Ini literally panjang gitu loh. Menurut gue sih ini cukup panjang ya. Tim gue juga satu, Michael namanya, dia juga beli. Ditulisin juga segini juga gitu, maksud gue. And it's different, bukan template. Itu gue bisa pastiin gitu loh. Dan gue lihat teman-teman yang lain juga beli, kan pasti nge-share di IG story. Dan mereka kan juga nge-tag lo dan lo repost yang kayak gitu ya. Kenapa sih lo sampai menulis sepanjang ini gitu? Wishes-nya apakah ini part of your branding juga? Atau why the extra miles gitu? Iya, entah gue nempel berapa koyo tuh. Pasti ribuan. Gue sampai tukang urut tuh. Iya, gue juga lupa tuh berapa ribu gue tanda tangan buku itu dalam 1 minggu 2 minggu. Satu, gue pengen membuktikan bahwa branding itu nggak harus pakai duit, Ram. Effort bisa juga. Jadi memang mungkin ini adalah hal yang nggak scalable ya, karena melakukan ini kan harus very personal. Dan gue melakukan itu, misalnya kalau buat Rama, kan gue udah kenal nih Rama, gue bisa menulis lebih enak. Tapi kadang gue menulis untuk orang yang gue nggak kenal, gue buka dulu sosial medianya. Itu lebih effort lagi justru. Jadi gue lihat namanya misalnya Michael Adiputra gitu misalnya.
Gue coba-coba cari ya di IG Michael Adiputra. Ada. Dia nge-follow gue. Kayaknya dia yang beli deh. Feeling gue gitu ya. Kayaknya dia yang beli deh. Gue yakin dia yang beli soalnya dia nge-DM gue juga. Iya kok saya udah pre-order bukunya. Oke, dia yang beli. Gue bukain IG-nya terus gue lihat, wih dia tinggal di satu daerah misalnya di Kebonjeruk gitu. Gue bakal bilang, "Hai Michael, thank you so much udah percaya buat belajar branding dari buku ini. Gue tahu ada satu bakmi enak di Kebonjeruk yang sering gue makan dari kecil. Lah kapan-kapan kita kecap ke sana ya." Itu loh. Gitu. Gue tulis kayak gitu. Satu, gue yakin orang pas bacanya bikin dia merinding ya. Betul. Gila ya, dia bisa tahu gue tinggal di Kebonjeruk. Ada yang gue tulis, salam ya buat nama kucingnya dia gitu. Karena gue liat di IG-nya dia ada kucingnya gitu. Atau gue lihat dia punya pasangan, nama pasangannya siapa gue tulis aja salam ya buat dia gitu. Itu menurut gue effort yang bikin orang ngerasa gila ya. Mungkin gue baru pertama kali gue beli buku, penulisnya bisa sampai nulisin satu persatu, semuanya customized, spesial. Satu, gue pengen membuktikan bahwa branding itu nggak harus pakai duit, tapi bisa pakai effort gitu. Bisa pakai effort, bisa pakai ya ketulusan hati kita waktu lagi menjalankan sesuatu. Yang kedua, selain itu gue juga mau mengapresiasi orang-orang yang percaya sama buku ini ya. Karena untuk beli buku ini, satu, ini buku tebel banget. Betul 300-400 halaman ya. Iya, hampir 400 halaman. Waktu gue ngomong sama penerbitnya bilang, gila ini buku mungkin salah satu buku bisnis dan branding yang paling tebel yang ada di toko buku. Jadi gue merasa untuk orang bisa menyempatkan dirinya buat baca, mengapresiasi dia tuh hal yang harus gue lakukan gitu. Karena percaya sama karya gue. Gue nggak nyangka bisa jualan buku ini, orang percaya dengan mudahnya, transfer bukunya masih nyampe berapa minggu lagi. Jadi gue rasa harus kasih apresiasi. Itu rasa apresiasi dari hati gue buat orang yang udah percaya lah gitu. Ya gue denger aja sih merinding sih. Dan I mean like as someone yang knows you aja, ketika gue buka itu I feel the warmth gitu. Ketika membeli buku itu dan membuka buku itu untuk pertama kalinya. Apalagi mungkin orang yang udah mengidolakan lu tapi belum punya jodoh yang baik kayak gue. Karena I used to be that guy. Kebayang gak sih maksud gue gitu loh? Kebayang gak sih? Ketemunya di ini ya, di kita ketemu di ID Fest ya. Betul. Iya benar. Betul. Yes. Udah gila banget sih. So gue pengen circle back ke buku ini. Jadi di dalam buku ini tuh ada konsep yang namanya soul of the brand. Brand soul kan. Jadi gimana kita bisa menginfuse si brand soul itu ke founders punya soul ke brand kita gitu. Itu ada hubungannya gak sama yang tadi lo sempat bahas ya, yang soal meaning. Gimana cara kita memberikan meaning kepada sebuah brand? Gue bilang kan proses branding itu ada 3 Ram. Satu, manusia di belakang brand, siapapun itu, entah foundernya, kreatif directornya, atau tim di belakangnya, itu berhasil untuk infuse soul ke dalam brandnya. Itu tahap pertama. Tahap kedua, pas brandnya udah ada soulnya, brand ini harus bisa transfer feelingnya ke audience, sehingga terjadi proses yang ketiga, audiensnya dapat experience. Tapi ini semua urutan. Nomor 1 itu harus ada soul-nya dulu. Kenapa soul itu penting? Ini dari cerita gue 5 tahun yang lalu. Jadi gue dan beberapa partner memutuskan untuk masuk ke dunia skincare. Kita udah 2 kali coba skincare. 1, distribusi skincare dari luar negeri, masukin ke sebutnya ya modern trade lah, di mall-mall. Yang kedua, kita bikin sendiri skincare-nya. Dan untuk kita menghabiskan untuk bikin 2 brand skincare, lebih 3-4 brand skincare ini, itu kita keluar uang yang cukup banyak gitu. Sangat banyak. Tapi gak berhasil Ram. Kita gagal di bisnis skincare. Dan pas gue lagi ada di Basel, gue tuh reflect ke apa yang gue kerjakan. Kenapa yang Basel kerjakan di brand skincare berhasil semua Ram? Jadi gue gatel dong. Kenapa buat brand gue sendiri gak berhasil, tapi buat brand orang lain berhasil? Sedangkan brand-brand yang berhasil yang gue kerjain ini,
pas gue tanya sama founder, lu dulu mulai bisnis skincare ini modalnya berapa? Ya 15 juta gitu, 50 juta, 100 juta. Gue bilang gila, kok bisa ya dengan modal segini bisa bikin brand skincare yang gede banget. Sedangkan dulu gue masuk ke dunia skincare modalnya gede banget gitu, puluhan kali lipat lebih besar. Di situ gue merasa apa yang gue dan partner-partner gue nggak punya di skincare, kita nggak ada hatinya ngerjain ini. Dulu gue masih ingat kita impor skincare dari Taiwan sama Korea, kita aja nanya sama prinsipalnya, ini produk gunanya apa sih? Ini ada berapa jenis, ini cara pakainya gimana? Kita nggak punya hati ngerjainnya. Kita ngerjain itu simply karena opportunity aja gitu. Karena uangnya aja. Karena uang aja, karena kita ngerasa skincare bagus ya. Kita coba. Pakai bagus nih gitu. Iya, tapi kita clueless gitu. Kita cowok-cowok clueless yang nggak ngerti ini apa. Dan udah kita cowok-cowok clueless, juga tim kita nggak ada yang punya hati buat ngerjainnya. Sedangkan brand-brand partnernya Basel, brand skincare tapi mulai dengan modal kecil bisa berhasil sampai sekarang. Menurut gue pemantiknya itu karena mereka punya hati ngerjainnya. Mereka bisa bikin konten yang terbaik. Mereka bisa, mungkin mereka bukan apoteker tapi mereka bisa reformulasi lagi tentang formulanya. Dan itu yang membedakan. Pas orang ngerjain sesuatu benar-benar karena gue punya pengalaman di sini, gue punya hatinya di sini, pasti itu ke transfer feelingnya tuh beda. Mungkin belum ke audiens dulu, at least ke timnya. Dari timnya dapat feelingnya, bisa transfer ke audiens. Jadi itu kenapa gue bilang brand itu sangat baik kalau manusia di belakangnya itu mulai dengan ada soulnya, ada hatinya buat ngerjain ke situ. Karena lu nggak bakal bisa compete dengan orang yang ngerjain itu dengan hati. Betul. Gue jadi kepikiran pertanyaan ya soal ini. Karena kalau misalnya kita ngomongin soul, manusia itu kan satu ya. Berarti soulnya satu. What about brand-brand di luar sana yang contoh gini, ada satu founder tapi brandnya banyak gitu loh. Misalnya dia serial entrepreneur gitu. Apakah karena manusia adalah makhluk yang multidimensional jadi dia bisa mem-split soul-nya ini? Atau gimana nih kalau misalnya ada orang mau bikin brand lebih dari satu? Nah, proses transfer soul-nya itu apakah ada yang berbeda atau enggak? Or to be more specific, kapan sih orang tuh bisa mikir bikin lebih dari satu brand? Atau sebenarnya udah stick ke satu aja? Oke. Jadi gue punya satu semacam kayak framework nih Ram. Kalau dalam bisnis itu tuh ada segitiga, ada 3 orang yang lu harus penuhin di sebuah organisasi usaha brand. 3-nya itu gue sebut sebagai driver, artis, manager. Biasa kalau orang jadi serial entrepreneur, most likely pasti dia adalah driver. Yang dia tuh visioner, futuristik, ngelihat ke depan, berpikir strateginya. Kalau lu orang balik layar yang sangat operation, detail, structure, biasanya manager. Tapi kalau lu yang orang seninya, yang lu mikirin ini nggak sesuai nih tone of voice-nya nih, manner-nya nggak sesuai nih, gaya kita nggak kayak gini, most likely dia adalah artis. Biasanya kalau dia entrepreneur dan dia tipenya artis, agak susah sih bagi Soleh. Tapi kalau dia entrepreneur dan dia tipenya driver, dia bisa punya banyak brand, tapi setiap brand dia harus punya artisnya. Jadi ada partner lah. Betul. Gitu. Entah mungkin itu partner, mungkin ada tim yang sangat capable di sana, dia bisa menjadi artisnya gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya brand satu orang mau punya banyak brand. Ya kalau kita lihat brand-brand yang besar juga seperti itu gitu. Pada akhirnya mereka mulai ekspansi dengan bikin another brand, another company. Tapi sebenarnya brand-brand yang berhasil besar, di setiap brand dia punya artisnya. Orang biasa sebut entah dia kreatif directornya, art directornya, atau mungkin bisa jadi brand manajernya yang punya soul di sana. Jadi nggak masalah sih sebenarnya. Nangkep. So about Basel, kan kebanyakan orang berpikir bahwa persepsi mungkin orang tahu Yasa nih sedikit berbeda-beda gitu. Ada yang tahu Basel ini sebagai branding agency, ada yang tahu sebagai performance marketing agency misalnya, yang nge-handle ads karena kan kalian jago banget nge-handle ads. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu boleh dijelasin sedikit nggak sebenarnya Basel tuh apa sih dan ngerjain apa aja? Kita menyebut diri kita itu menghindari kata agency, karena agency seringkali diartikan sebagai middleman, sebagai
terima brief aja. Tapi setelah kita reflect apa yang Basel lakukan, ternyata Basel itu kita melakukan lumayan luas nih, Ram. Mulai dari research, ada consultingnya juga, ada bikin plannya, ada eksekusinya juga gitu, part dari agensinya. Tapi kita mulai ngerjainnya beragam, mulai dari brand datang ke kita, gue pengen masuk ke market baru, tapi gue nggak tahu untuk masuk market baru tuh gimana. Kita bantu bikinin roadmap-nya. Ada brand yang kita udah 10 tahun, kita ngerasa market udah gak relevan lagi dengan kita mau rebranding. Kita mulai ganti dari mulai visualnya, tampaknya, sampai ganti kayak belief system brandnya. Atau ada juga brand yang datang semua udah ada, cuma gue butuh bantuan buat iklan aja. Kita datang sebagai tim iklannya aja. Jadi Basel itu kalau disebut dengan satu kalimat, kita menamakan diri kita adalah strategic partner di branding, marketing, dan advertising. Kita adalah partner strategis yang bantu mereka untuk berpikir, menganalisa, bikin plan, eksekusi, sampai evaluasi tentang branding, marketing, dan advertising dia. Tapi memang seiring berjalannya waktu, ini jadi salah satu roadmap kita ke depannya untuk memecah berbagai macam service ini jadi satu produk, satu brand sendiri, Ram. Karena udah terlalu luas gitu. Saat ini kita ada 50 orang, terbagi jadi 2 tim besar. Ada tim performance marketing sama tim branding. Ada rencana untuk memecah ini jadi 2 perusahaan gitu. Kita sih udah kasih namanya. Untuk yang tim performance namanya Basgo. Lalu untuk tim brandingnya namanya Baslab. Tapi Baslab, payungnya ini adalah Basel. Basel adalah strategic partner di branding, marketing, dan advertising. Nice. I kinda relate to that. Karena value creator juga sebenarnya we made a shift kan. Awalnya kan kita sebuah academy, dan sekarang kita, sejujurnya gue juga mencoba menghindari kata agency juga sebenarnya, karena we do more than that. And you apa ya, lo tadi merangkum itu dengan sangat baik gitu, karena kita seringkali nggak melakukan satu hal dong, tapi kita melakukan banyak hal. Nah mungkin yang sedikit berbeda dengan Basel sama value creator kan, you handle brands, kita handle personal brand sebenarnya. Jadi kita nyebut diri kita personal brand enabler sebenarnya. Enabler, Karena kita mikirin dari mulai awal, strateginya, visionnya dia mau dibawa kemana, lo mau berapa banyak uang dari sini, yang lo mau kejar apa, uang kah, fame kah, keterkenalan kah, or you just have the heart of Mother Teresa, lo pengen bagi-bagi doang gitu kan. Bisa juga visioningnya apa. Terus habis itu kita ngebantu mereka nge-grow juga, dari followers seberapa ke berapa, dapat views berapa, ya standar lah yang kayak gitu-gitu. Tapi mungkin yang sedikit berbeda adalah kita ngebantu monetize juga. Jadi kita ngebantu nge-crafting strategi mereka, karena mungkin unique edge gue adalah gue ada di perbatasan antara orang digital marketer sama content creator. Dalam artian gue ngerti funneling, gue ngerti hal-hal yang sifatnya teknis digital marketing, tapi gue content creator juga, jadi gue ngerti hal-hal yang sifatnya endorsan, yang sifatnya yang talent gitu. Nah jadi gue ngebantu nge-craft monetization strategi mereka, gimana mereka bisa nge-develop 2 payung itu. Mereka bisa bikin produk sendiri, entah itu physical product atau digital product, atau enggak mereka juga bisa nge-craft diri mereka, ngebangun diri mereka sebagai talent gitu, yang mereka bisa jualin diri mereka ke brand nanti, atau bisa dua-duanya juga. Nah jadi itulah kenapa kita sebut diri kita sebagai personal branding enabler, bukan personal branding agency gitu. Kita nggak ngerjain SMM doang. I kinda relate to that. Nah ada satu persamaan lagi sebenarnya di antara kita, yang gue mau ulik, dimana ini membuat gue kaget juga ketika lo rilis buku ini gitu. Udah sempat diomongin beberapa kali juga sih, tapi I want you to remind our audience juga, karena menurut gue ada kesamaan gitu ya di antara kedua dari kita. Nah jadi gini, the main idea of this book itu kan sebenarnya Basel Brand Canvas, ya kan. Jadi di awal-awal banget nih ada canvas ya, isinya kalau nggak salah ada beberapa hal gitu yang bisa diisi gitu ya ini, gitu ya. Jadi kalau belum baca teman-teman, I recommend to read this gitu. It's really helpful. Jadi Basel Brand Canvas ini ibaratnya adalah your framework ketika ngerjain klien-klien di Basel gitu, atau partner-partner di Basel. Ini kan paling mahal di antara, I think this framework is the most expensive asset that you have gitu kan sebenarnya kan. Dan orang bisa menyalahgunakan ini gitu. To put it more bluntly, mungkin kompetitor bisa ada lebih banyak lagi, dan mungkin juga bisa ada orang yang lebih jago dari lo nanti yang ngerjain ini gitu kan.
Kenapa lo share rahasia dapur gitu? Mungkin itu sih yang gue mau tanya. Nah, gue nggak tahu nih ini pendekatan gue bener atau salah ya Ram ya. Tapi orang memang bilang banyak aneh sih. Mungkin contoh ekstrimnya gini Ram. Ada anak kantor gue resign. Terus dia mau buka agency sendiri Ram. Iya. Gue yang kasih nomor notaris ya Ram. Iya. Gue yang kasih nomor notarisnya. Gue bilang lu kalau butuh apa-apa lagi pas mau setup perusahaannya kabarin gue aja gitu. Terus gue punya event tuh tiap 2-3 bulan tuh. Yes, workshop. Bukan yang workshop yang kemarin gue chat. Iya. Ya nanti gue bakal datang. Jadi gue ngumpulin brand-brand partner gue buat ngobrol bareng soal branding. Gue ngundang ex karyawan gue yang lain lagi, yang sekarang punya agency juga. Gue datang ke situ, sampai karyawan gue bingung kok. Kalau nanti klien kita diambil sama dia gimana gitu. Nah mungkin gue tidak langsung jawab ke situ. Gue coba cerita dulu. Iya boleh. Tentang gimana gue memandang itu ya. Jadi gue kayak gitu Ram. Di kantor gue itu ada yang tanya ke gue kayak gini. Kok kalau kita kerja di Basel, kita punya sampingan, kita punya freelance, dan freelance yang kita kerjakan itu adalah hal yang sama dengan apa yang kita lakukan di Basel. Boleh atau enggak? Nah, akhirnya gue jawab, gue kumpulin semua tim gue bilang kayak gini. Kita kerja di sini kan profesional. Saling membutuhkan satu sama lain. Gue tetap butuh kontrak, namanya ini kita perusahaan. Jadi di kontrak kerja, gue harus menaruh semua hal yang sifatnya itu adalah mitigasi. Jadi di kontrak kerja tuh ada satu, tidak boleh punya konflik kepentingan dengan perusahaan, tidak boleh punya sampingan di mana sampingan tersebut servisnya juga sama dengan perusahaan. Dan gue nggak bisa hilangin itu karena itu adalah bentuk perusahaan untuk profesional untuk berjaga-jaga gitu. Gue punya lawyer, gak mungkin lawyer nggak masukin itu di kontrak kerja kita. Tapi gue juga pernah susah hidup gue, dan gue mungkin pernah ada di posisi lu untuk kerja satu bidang, satu hal aja nggak cukup, dan gue cari sampingan. Jadi gue tahu caranya. Gue tahu susahnya cari uang itu kayak gimana. Jadi kalau lu tanya ke gue, kok sekarang gue punya freelance, gimana? Gue akan bilang kayak gini. Apakah freelance lo ini adalah, klien lo ini adalah potensial customer-nya Basel? Apakah seharusnya dia masuk ke Basel tapi lo ambil? Dan apakah lo mengerjakan ini di jam kerjanya kantor? Menggunakan internet kantor? Menggunakan printnya kantor, laptop kantor, kamera kantor? Dan apakah lu mengerjakan ini sampai mengganggu kinerja lu di kantor? Kalau nggak semua, gue tutup mata. Gue pura-pura nggak tahu. Dan silahkan lu mencari uang tambahan. Tapi lu juga harus bisa fair pada saat menilai diri lu sendiri. Kalau lu merasa kok kinerja gue udah turun ya, kok gue pakai internet kantor ya, kok gue ngambil sumber daya kantor ya gue berharap lu harus tahu diri dan melihat ini tidak pantas untuk dilakukan. Gue bilang kayak gitu. Tapi di luar itu gue merem, gue bilang, karena gue tahu susahnya cari uang. Tapi gue juga gak akan bisa menghilangkan pasal di kontrak ini tentang konflik kepentingan. Itu adalah jaga-jaganya perusahaan sebagai badan legalitas gitu. Nah, jadi mindset gue Ram, selama gue jalanin perusahaan ke karyawan atau bahkan ke publik, gue tidak pernah menutupi 1% pun apa yang gue tahu tentang branding, marketing, dan advertising. Jadi pada saat gue tulis itu, gue tidak peduli kalau misalnya orang itu bisa mengaplikasikannya dan berhasil, dan dia akhirnya jadi nggak pakai Basel, atau agensi lain mau pakai framework tersebut juga nggak apa-apa. Karena
sama aja kayak semua orang juga tahu kok rumus marketing dari Philip Kotler gitu. Semua orang tahu rumus marketingnya Pak Hermawan Kartajaya gitu. Tapi belum tentu semua orang bisa eksekusinya. Dan andaikan dia bisa eksekusi, ya nggak apa-apa, bagus dong. Karena kan balik lagi ke tujuan kita bikin buku ini apa gitu. Ada gak tujuan di balik layarnya supaya company kita makin terkenal? Ada gitu. Biar kita Bazel makin gede ada gak? Ada. Itu memang salah satu tujuan kita bikin buku. Tapi itu tuh bonus, itu efek. Kalau kita nyarinya itu dulu, nggak perlu bikin 100, nggak usah bikin buku yang 300 hampir 400 halaman. Bikin aja yang kecil-kecil. 100 halaman. Yang 100 halaman terkenal, 100 halaman terkenal gitu. Tapi kita merasa brand datang ke kita, company kita makin gede, itu adalah efek dari apa yang kita tanam. Nah, yang kita tanam ini harus benih baik dulu. Nah, benih baiknya ya kita share apa yang kita tahu. Kalau orang lain ternyata berhasil lakukan dan bisa lebih gede bahkan dari Bazel, ya itu memang hasil kerjanya dia gitu. Gue selalu bilang bahasa umumnya, kalau kita lihat ada orang berhasil, kenapa kita harus marah? Kalau Tuhan dan seisi alam semesta ini mengizinkan dia untuk berhasil dan kasih dia rezeki, apa hak kita untuk melarang rezeki dia? Itu emang karma baiknya dia kok. Emang kita bisa curi karma baik orang, dan orang juga nggak bisa curi karma baik kita, dan begitu juga karma buruk kita. Betul. Jadi gue nggak peduli orang mau tiru, orang mau apa, ya silakan aja. Ya gue tetap punya pagar, punya kontrak kerja buat jaga-jaga sama karyawan. Tapi gue nggak gitu peduli sih karyawan gue mau bikin agensi lain, mau dia belajar di tempat gue, nggak apa-apa itu. Itu hal yang wajar, dan gue akan bangga kalau orang bisa bilang, iya gue bikin agensi sendiri karena gue ex Bazel, gue ex anak didiknya Koyasa gitu. Gue happy banget, gue senang banget. Artinya gue punya karya gue selain ke brand, karya gue adalah menghasilkan talent bagus gitu. Itu kan yang terjadi dengan company gede, sampai lu bangga bilang, gue ex BCA, gue ex McKinsey, gue ex Deloitte gitu. Itu yang gue pengen ciptain. Dan untuk bisa ciptain gitu, lu harus give more to society, bukannya keep semua apa yang lu tahu. Gitu. Gue punya pertanyaan tapi banyak banget. Oke. Jadi gue lagi mikir yang mana gue tanya dulu. Oke, gas. Lebih ke gini sih, mungkin cerita sedikit juga sebelum gue tanya. Sebenarnya kenapa gue tanya pertanyaan itu? Karena pertanyaan yang mirip itu sempat ditanya ke gue, tapi kasusnya berbeda. Jadi gini, sekitar 1 tahun lalu itu gue tuh sempat bikin kelas. Kelasnya adalah gimana caranya lu bisa menghasilkan dari digital product. Karena gue udah sempat bikin digital product sebelum ini, kan gue productivity. Jadi gue bikin digital product tentang productivity, gue bikin bootcamp segala macam. Jadi every single type of digital product that you can imagine, ebook lah, course lah, webinar, cohort, bootcamp segala, gue udah coba semua, gue udah bikin semua. Works. Jadi I made my first big money sebenarnya di sana gitu. Sampai kenapa productivity gue bisa kayak gini. Sampai yang namanya kita berkarya dan berkarir kan pasti akan ada momen-momen di mana kita merasa kayaknya gue jenuh nih, atau kayaknya gue bosen nih ngelakuin ini. Gue mikir apalagi hal soul lain yang gue punya tuh apa. Akhirnya gue berpikir, gue udah cukup ada nih dari si bisnis digital product ini. Kenapa gue enggak share juga ke orang lain? Karena gue tuh terdorong dari cerita 2 teman gue. Ini gue selalu ceritain ya. Di semua webinar gue ini selalu ada ceritanya yang ini. Jadi gue punya 2 teman, satu followersnya 60.000, satu lagi followersnya 100.000. Nah, temen gue yang followersnya 100.000 ini kan lebih banyak ya dari yang 60.000 ini ya. Iya. Income per bulannya tuh di bawah 2 digit Padahal followersnya 100.000 lebih. Nah, yang bikin kaget adalah orang yang followersnya 60.000 ini income per bulannya tuh 60 juta. Satu di bawah double digit, di bawah 10 juta, satu 60 juta. Padahal followersnya lebih kebalik tuh. Something's wrong dong. Dia ketemu gue ajarin gimana cara bikin digital product dan segala macam. Akhirnya 3 bulan ke depan dia membaik jauh.
kayak bisa mendapatkan hasil yang sama atau bahkan lebih dari yang si followers 60.000 itu tadi. Works nih. Gue coba ke teman gue satu lagi. Ada kemajuan juga nih. Gue coba juga ke tim gue. Ada 2. Namanya Michael sama Ariel. Zen Writer Boy sama Alpha Boy. Karena kita productivity boy. Jadi kita mau bikin negara nih namanya Proud Boy Nation. Okay. Jadi boy semua emang gitu lah ya. Marga gitu kan. Nah jadi work semua. Yang satu dalam 2 bulan 3 bulan dapat 40.000 followers. Yang satu 30.000 followers. Udah bisa nge-monetize juga. Dapat 50 juta tim gue. Sampai gue tanya juga, lu kenapa masih kerja sama gue? Kan lu bisa dapat lebih banyak dari digital product. Gaji lu, ya gue nggak gaji dia sih menurut gue cukup layak, sangat layak lah. Tapi 50 juta nggak nyampe segitu lah gue ngegaji orang per bulan. Lu kan bisa lebih bagus, lebih banyak cuan ya. Ya, tapi di job ada beberapa jawaban dia yang menyentuh hati gue lah. Jadi itu sih menurut gue, I think that's the apa ya, buah dari benih yang kita udah tanam gitu ibaratnya. Menurut gue sih, karena gue udah ngajarin dia masih stick sampai sekarang. He's one of my closest circle di Proud Boy gitu. Pilar Proud Boy banget lah, itu satu. Abis itu yang bikin tim gue sedikit kaget adalah gue memutuskan untuk mengajarkan itu ke publik. Gue bikin kelas gimana cara melakukan itu juga. Gue lupa entah temen gue yang tadi gue ajarin atau tim gue nanya ke gue, Ram, lu ngajarin kayak begini tuh berarti lu ngasih formula lu dong ke orang gitu. Bakal ada orang yang bisa ngeduplikat kelas ini dong. Ibaratnya kan gitu. Kalau misal tadi di kasus lu kan ada orang yang bisa bikin agency kayak lo dong. Ada orang yang bisa bikin strategic partnership kayak lo dong. Di kasus gue ada orang yang bakal bisa bikin akademi kayak lo dong. Cuman frameworknya diganti-ganti dikit aja, dibikin jadi punya dia gitu loh. Karena gue punya yang namanya, kalau ini kan ada Basel Brand Canvas, gue tuh punya yang namanya VEPSA model. Jadi ketika kita bikin personal branding tuh harus dibikin visioningnya gimana, expandingnya gimana, building produknya gimana, terus scaling and automatingnya gimana gitu. Itu gue bikin namanya VEPSA model. Nah, dia nanya itu, gue mikir bener juga ya, nanti kompetitor bisa makin banyak ya gitu. Tapi pemikiran gue, menurut gue cukup mirip sama lo. Gue berpikir seperti ini. Kalau misalnya pun nanti ada kompetitor, mau gue bikin digital product ini gue ajarin orang lain atau enggak, itu pasti kompetitor akan ada. Cuman bedanya dia belajar sama gue atau enggak gitu. Gue mikirnya begitu. Kompetitor tuh pasti ada, dan pasti akan ada kompetitor yang mengalahkan kita, itu gue jamin ada. Kalau misalnya nggak sampai mengalahkan, setidaknya mereka lebih pinter dari gue, lebih ganteng dari gue, lebih muda dari gue, dan segala-galanya lebih dari gue tuh pasti ada gitu. Sooner or later aja ini bakal datang menurut gue. Now the question is, mendingan gue jadiin dia musuh, kompetitor, atau mendingan dia bisa kayak gitu karena belajar dari kelas Rama gitu lah. Iya. Nah jadi mindset gue nih ada kemiripan di sana gitu. Senang nah jadi cerita gue seperti demikian gitu. Makanya sampai ada beberapa murid gue pun yang bikin mirip-mirip kayak value creator ya. Jadi ya udah, satu diganti formatnya jadi lebih ke niche target market mana. Mungkin satu lebih ke pekerja kantoran, satu lagi dibikin lebih ke yang religi gitu, spiritual ada yang kayak begitu. Gitu. Nah jadi kurang lebih sama sih. Yang gue mau tanyakan lagi, karena kalau misalnya gue lihat podcast lu di sana sini dan orang-orang memanggil lu, your branding is very kental dengan cuan sebenarnya kan. Orang sering bilang, ya cuan tinggi gitu kan. Tapi kalau misalnya gue denger cerita lu, it's actually very far from that gitu. Jadi how do you view money? Karena Forbes 30 under 30 dulu salah satu yang paling muda gitu. You made a lot of success with your other brands juga. Sepatu dulu sempat bikin skincare juga dan lain-lain. Mungkin pas merintis dulu F&B yang kayak gitu-gitu. What's your view about money? Apakah do you want to be a very rich person gitu maybe? Karena orang kan melihat wah Yasa nih sukses banget, kaya banget, uangnya banyak kan selalu, ya kan bos Yasa ya kayak gitu loh. Di mana-mana orang selalu bilang. Tapi ketika gue ngobrol sama lo sebenarnya kayak enggak kayak gitu. Kalau gue ngapain lo bikin buku ini, bener nggak gitu kan maksud gue gitu. Dan kalau enggak, kenapa lo bikin buku bukan kelas? Padahal dengan informasi yang sama lo bisa jual jutaan gitu loh, nggak 100.000 gitu kan? Kayak how's your view about money lately? Iya. Ngomongin duit itu agak susah nih, karena kalau misalnya kalau ada orang bilang uang itu bukan segalanya buat dia. Itu cuma ada 2 kemungkinan, Ram. Dia udah selesai dengan uang, atau dia ini
sangat spiritual gitu. Denial atau denial yang ketiga denial. Dia ignorant gitu kan. Atau bisa juga ya ignorant dia karena dia nggak bisa mendapatkannya makanya dia bilang kayak gitu. Gue sampai hari ini gue berada di posisi juga masih struggle. Dalam arti gue belum financial freedom. Gue masih punya banyak kebutuhan yang gue harus selesaikan dengan uang gitu. Jadi per hari ini apakah Yasa itu kayak ya gue lebih baik aja dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau mungkin Yasa 10 tahun yang lalu ya Yasa hari ini kondisi finansial lebih bagus. Tapi apakah Yasa udah financial freedom? Belum. Dan saat ini pun masih struggle gitu. Masih dapat uang, masih mikir ada sisanya apa enggak ya gitu ya. Untuk put the context. Tapi gue punya punya pandangan terhadap uang. Gue menargetkan punya nilai cukup terhadap uang gitu. Jadi gue bilang gue sangat butuh uang dan gue masih belum selesai dengan uang di diri gue. Tapi gue dan istri gue Tiffany kita punya target berapa yang mau kita capai. Dan pada saat target itu tercapai, angka cukup itu sudah dapat, mungkin kita akan lebih slow down aja terhadap apa yang kita kerjakan sekarang. Kenapa? Karena gue tidak merasa itu hal yang harus dikejar sampai gue meninggal. Gue akan mengejar sampai angka cukup itu aja. Sampai angka cukup itu sudah selesai, gue kasih perusahaan gue ke karyawan-karyawan gue, mereka dapat saham juga nggak apa-apa. Gue pengen bisa fokus mengerjakan hal yang lain. Jadi gue melihat uang itu alat tukar. Uang itu bisa beli kenyamanan, tapi belum bisa beli kebahagiaan. Jadi gue mau beli kenyamanan, gue pengen financial freedom, tapi itu bukannya hal yang menjadi end goal banget. Kalau ditanya, jadi lu pengen sekaya apa? Gue punya jawaban gini, Ram. Gue pengen jadi sekaya mungkin sampai di titik menjadi kaya dan menjadi tidak benar. Sorry, gue coba cari kalimatnya yang agak halus. Gak apa-apa, aman. Gue tidak mau menjadi lebih kaya pada saat gue harus pakai cara kotor. Ibaratnya there's a value yang lu gak mau compromise lah, ibaratnya gitu. Nah, gue yakin akan ada satu titik di saat lu mau lebih kaya lagi. Nangkep. Lu harus sacrifice banyak value di hidup lu. Lu harus nyogok kiri kanan, lu harus injek bawah-bawah. Nah, gue mau kaya sampai level itu aja. Kalau sampai lewatin itu lah. Satu level lagi, ada pilihan nih. Yes, nih ada pilihan buat lebih kaya lagi. Tapi kayak gini, nah gue di titik itu gue udah gak mau lebih kaya. Tapi kalau gue masih bisa lebih kaya terus sampai value gue masih bisa dipakai, gue mau lebih kaya gitu. Tapi gue yakin banget di dunia ini akan ada satu titik, lu mau lebih kaya lagi, lu harus sacrifice sesuatu. Ya, gue yakin gak ada yang kaya banget bersih sih. Kalau menurut gue setuju lah. Jadi gue mau berusaha tetap bersih aja. Karena gue pengen, menurut gue definisi sukses gue itu tidur enak, makan enak, boker enak. Nah, kalau gue nggak bisa tidur enak, makan enak, boker juga harus enak. Karena kalau itu definisi sukses gue. Tidur enak, makan enak, boker enak. Karena kalau lu tidur enak, lu tenang, damai sama hidup, nggak worry, nggak kejebak masa lalu dan worry sama masa depan. Kalau lu makan enak artinya lu sehat. Itu PR gue juga, belum bisa makan enak bebas. Kalau lu boker enak, ya lu artinya bisa enjoy time lu, nggak diburu-buru, bisa menikmati waktu lu gitu. Jadi itu definisi sukses gue, tidur enak, makan enak, boker enak. I think there's another aspect dan money juga yang lo kejar gitu. Mungkin gue pengen cerita sedikit juga dari cerita gue gitu, karena agak cukup nyambung ke sini gitu. Sama, gue melihat money it's just as a tool kan, as a vehicle sebenarnya. Dan gue sangat suka yang tadi ketika lo bilang uang itu memberikan kita kenyamanan tapi belum kebahagiaan. Abis ini gue mau ngebahas kebahagiaan soalnya. Tapi soal kenyamanan dulu. Jadi gini, the thing with agency business atau service based business yang kita dua lagi lakuin sekarang, kita tahu bahwa
marginnya mungkin nggak segede itu. Kalau dalam artian mungkin ya kalau misal gue bandingin ya sama yang dulu gue lakuin, which is digital product business, itu marginnya luar biasa ya. Itu kayak 90%, 95% literally bisa. Karena dulu gue organik nggak pakai ads. Jadi imagine ratusan juta, 95% bersih. Itu sangat menggiurkan bukan? Gitu. Sampai saat ini mungkin gue juga belum pernah share ini ke publik. Jadi kalau misalnya dibilang profit lebih besar mana ketika dulu gue bikin digital product sama bikin personal branding enabler atau si agency ini lebih besar dulu profitnya sejujurnya. Sekarang tim gue 11 semuanya full time. Ada freelancer sana sini juga gitu. Gue sempat kepikiran should I just gue pernah cerita sama lu. Oh iya ya. Iya, gue pernah cerita. Cafe ya. Should I just stop this and become a solopreneur? Gue sempat bahas juga sama teman-teman di kantor. Semua anak gue tuh transparan. Jadi kalau gue ada lagi mikir apa, pasti gue share sama mereka. Gitu. Jadi anak-anak tahu. Apa gue jadi solopreneur aja? Amit-amit. Tapi gue selalu mikirin anak-anak gue dulu. Gimana kalau gue jadi solopreneur? Mereka tuh gimana? Gue tuh punya kepedean yang sangat tinggi dalam arti gini. Seperti yang tadi lo bilang. Murid gue nih banyak. Beberapa nih juga udah dia mulai-mulai kayak gue nih. Suksesnya, maksudnya presence-nya gitu. Kalau misalnya amit-amit productivity boy atau value creator bubar, gue jamin pasti mereka bakal dicaplok langsung. Di mana lagi talent kayak begini gitu. Jadi gue yakin mereka pasti akan bisa langsung dapat kerjaan, itu gue yakin. Atau enggak, gue akan bantu cari kerjaan. Itu ada opsi itu. Kenapa mau jadi solo? Hampir kepikiran pengen jadi solopreneur lagi karena that 95% profit margin gitu. Ratusan juta, cost cuma 5%. Gue nggak harus ada kantor. Gue kerja dari manapun bisa. Gue mau keliling dunia sambil ngapain pun bisa. Itu sangat menggiurkan. Dan gue obrolin ini ke bokap juga. Gue kan ceritain ke lu juga udah tuh dulu. Gue obrolin ini ke bokap juga. Terus bokap gue nambahin sebuah input yang menurut gue sangat luar biasa. Tapi sebelum dia nambahin, gue ternyata udah ada eureka duluan. Tapi kalau misalnya gue begini, yes, solopreneur duitnya banyak, tapi gue tahu ada capnya, karena nggak mungkin kita bisa dapat puluhan M per bulan dari solopreneur, itu gue nggak yakin tuh, itu nggak mungkin. Tapi kalau dengan bisnis pasti bisa kalau ngerti caranya, revenue gitu kan, nggak bisa. Jadi kalau kita jadi solopreneur pun ada capnya. Gitu. Dan gue nggak ngebantu teman-teman yang ada di tim gue lagi. Gue nggak ngebantu teman-teman yang ada di tim gue lagi, dan uang gue limited, jadi gue nggak bisa bantu lebih banyak orang lagi. Kata kunci dari bokap gue adalah kalau lu jadi solopreneur, lu nggak akan bisa ngebantu lebih banyak orang. Di situ created a big shift sih di gue, karena kata kuncinya itu, lu mau menang sendiri atau lu mau menang rame-rame. I think you know what I mean by this. Ketika gue ngereflek, ibaratnya kita mau enlighten sendiri atau kita enlighten rame-rame gitu. Ketika gue berpikir seperti itu, terus hati gue berpikir kayak gue lebih mending enlighten rame-rame deh. Makanya gue tetap jalan sampai sekarang. Nah, kurang lebih gitu. And that's what makes me happy gitu. Wah, nice, jadi setelah gue merenung berkali-kali pun, gue tuh punya tendensi, soalnya kalau when things are going wrong, tim gue tau banget, anjir, apa gue just leave it all behind dan gue jadi solopreneur aja gitu ya. Karena dealing with people is very hard ya. I think you agree with that. Apalagi klien banyak. Klien gue tuh belasan, dan gue mau mentokin di belasan. Gue gak mau lebih dari 20. Karena gue gak mau nge-scale secara quantity gitu. Apalagi lo, gue tahu klien lo berapa banyak. Itu berapa kali lipat dari gue gitu. Jadi itu sih, and that brings me happiness. Nah, talking about happiness, tadi lo bilang duit bisa beli kenyamanan, tapi nggak bisa beli kebahagiaan. What's your definition of happiness? Secara simpel kalau bahasa awamnya tadi ya, tidur enak, makan enak, bukan enak. Cuma mungkin kalau dibikin lebih dalam lagi, gue jawab dari ini aja deh. Gue takut salah nih ngomongin happiness karena berat banget. Gak apa-apa, ini kan opini kan. Iya. Satu hari gue ketemu dengan seorang guru. Dengan seorang guru. Ya. Namanya Bante Damasubo. Jadi beliau, gue tahu nih cerita Tonisia bukan? Iya, betul. Gimana? Jadi menurut gue dari sekian banyak gue mencari jawaban soal kebahagiaan. Ini jawaban yang sangat
bagus buat gue gitu. Dan gue sepakat. Jadi satu hari gue ketemu sama beliau, to put the context, ya dia guru agama ya, guru agama ya, namanya Bante, seorang pertapa lah. Gue tanya gini, Bante, tahu gak kalau di dunia usaha itu ada satu orang terkenal sekali, sangat kaya raya, dermawan juga, tapi meninggalnya tuh tragis, Bante. Meninggalnya itu bunuh diri, indikasi besarnya bunuh diri gitu. Kenapa ya? Ada orang yang gak pernah merasa happy di hidupnya, udah setinggi itu, tapi kenapa bisa terjebak seperti itu, gitu. Terus si Bante Dhammasubhu ini bilang, ya Sa, level kebahagiaan tuh ada berlapis-lapis. Level yang pertama itu namanya kesenangan. Kalau kesenangan itu levelnya indra. Senang lihat yang cakep, dengar musik enak, makan enak, dipijet, wangi yang enak. Itu namanya level kesenangan. Dan level kesenangan tuh wajar, nggak apa-apa. Manusia tuh senang tuh bagus. Namanya senang itu artinya hidup kan nyaman, enak. Tapi namanya dia level indra, dia itu jangka pendek, tidak bertahan lama. Jadi jangan terlalu lama terjebak dengan kesenangan. Harus naik ke satu level, yaitu ketenangan. Ketenangan itu artinya adalah tidak khawatir. Jadi enggak deg-degan lagi, enggak tidak merespon berlebihan berita buruk ataupun berita baik. Itu namanya ketenangan. Dan ketenangan itu lebih long term lagi, gitu. Dan ketenangan pun masih ada lapis atasnya, namanya kebahagiaan. Kebahagiaan itu tidak ada pikiran tercela katanya. Tidak ada pikiran tercela, tidak ada pikiran negatif, damai gitu. Sampai ya ada lagi level yang paling advance lah di atasnya kebahagiaan itu, intinya pada saat udah tidak ada lagi keinginan lah, gitu. Jadi gue mendefinisikan kebahagiaan, at least gue bisa nyampe yang level kebahagiaan aja di kehidupan ini ya. Senang, ya berusaha untuk senang juga karena ya kita masih manusia. Gue juga masih punya banyak keinginan, ya gue mau senang. Tapi senang gak cukup, gue berusaha untuk tenang juga. Tapi tenang juga harus naik lagi levelnya ke bahagia. Dimana bahagia itu tidak ada pikiran tercela lagi katanya. Jadi definisi bahagia gue adalah di saat gue bisa menikmati yang terlihat level indera, tapi gue juga tenang karena tidak khawatir berlebihan. Dan gue juga bahagia karena gue damai, tidak ada pikiran buruknya. Jadi menurut gue itu level itu definisi bahagia yang coba gue capai. Ini sebenarnya lucu, tapi kayaknya lu belum tahu. Gue tuh sempet dengar cerita ini 2 kali sebenarnya, tapi bukan dari lu langsung. Satu gue denger dari nyokap gue. Karena lu dulu pernah sharing di mana, terus nyokap gue datang. Bener di Sunter ya, di Sunter. Lu sharing di Sunter, nyokap gue datang, terus dia denger, dia share ke gue. Yang kedua kali by accident, gue lagi ngafe. Gue inget banget di Gading dekat sini di RR Chocolate, gue lagi ngafe. Tempat favorit gue BTW buat nge-chill, RR Chocolate. Gue lagi ngafe, iPad-an. Lagi ada obrolan di grup kita yang mau ketemuan. Nah sebelum ketemuan, terus entah kenapa gue klik grupnya, terus ada link ke Notion. Terus gue buka salah satunya ada cerita itu. Terus pas gue baca ada mini awakening gitu, kayak jir bener gitu. Jadi kayak makanya ini kenapa tadi gue tahu karena itu. Gitu. Gue tanya balik deh. Jadi kalau lu apa, Ram? Lu apa definisi? Kalau gue, kok gue yang kena gitu. Definisi bahagia buat gue. Aduh ini kayak prank ya gitu ya. Kalau masalah gini, kalau misalnya gue mau bilangnya sama itu nggak fair gitu kan. Kalau misalnya buat gue sih, I think gue lebih ke mungkin kalau dalam konteks lo tadi lebih ke tenang sih. Lebih yang dada. Gue nih kalau merasa di level tenang aja gue udah lumayan cukup gitu. Karena stance gue terhadap hidup tuh sekarang seperti itu. Dulu gue tuh sangat ambisius. Ketika gue ketemu, lucu banget ceritanya. Ketika gue ketemu teman-teman gue yang seumur lo gitu ya, yang lebih senior dari gue gitu, lebih berpengalaman gitu. Ya although umur kita nggak jauh beda gitu, tapi experience-nya jauh beda. Karena gue baru mulai berbisnis tuh 2 tahun sebenarnya. Tapi kan banyak banget teman-teman kita yang dari umur belasan tahun udah berbisnis gitu.
mereka ketika melihat gue sangat ambis, mereka ketawa. Lu kayak gue dulu nih. Tapi semakin lu gede, lu semakin chill pasti. Lu semakin gak ambisius. Mereka, gue gak tahu lu agree atau enggak. Tapi orang-orang bilang itu ke gue. Nah, saat itu kan ego gue tinggi banget. I think you've been in that stage juga. Pas muda egonya makin tinggi. Kayak, wah, God complex dan segala macem. Move peasant. Kayak ini orang tuh kayak, apa sih lu gitu, yang kayak gitu-gitu lah. Tapi sekarang gue sukanya dengan happy problemnya gue adalah gue mengalami jatuh bangun cepet gitu loh. Karena growth gue cepet, jadi ngalamin jatuhnya juga cepet. Karena gue nggak tahu menyingkapinya gimana. Jadi jeder terus baru gini lagi gitu loh. Dulu tahun lalu gue mengalami itu gitu. Sampai akhirnya gue menemukan banyak pelajaran hidup sampai di titik gue sekarang. Prinsip gue begini, gue bisa mendapatkan hal apapun itu ya. Uang, istri yang bagus, yang baik sekali gitu, tim yang luar biasa, bisa makan enak dan segala macam, itu gue happy. Tapi kalau misalnya gue nggak dapat itu juga, ya gue juga bersyukur tetap happy juga gitu. So my stance sih lebih ke seperti itu ya sekarang ya. Jadi berdamai dengan realita sih. I think happiness is a state of mind sih kalau for me for now gitu. Kalau misalnya gue mendapatkan hal, gue oke. Kalau misalnya gue nggak mendapatkan hal, gue oke juga gitu. I think that makes me happy gitu. Karena gue nggak meletakkan kebahagiaan gue terhadap hal eksternal, tapi I can control it gitu. I see. Kalau gue sih mungkin lebih ke itu ya. Jadi gue nggak terlalu. Kalau gue lagi happy banget, gue nggak. Makanya orang apa kabar biasa aja. Biar kalau gue lagi happy banget, gue nggak terlalu happy, nggak jumawa. Tapi kalau gue lagi sedih, gue nggak terlalu sedih juga. I have my baseline gitu lah. Mungkin gue tambahin sedikit, Ram. Banyak orang tuh kira happiness itu tuh kayak gelar sarjana. Lu udah nyampe S1, ya lu sampai hidup lu selesai, lu S1. Tapi happiness tuh bukannya satu gelar. Lu udah happy hari ini. Terus lu besok happy lagi, tahun depan happy lagi. Itu adalah hal yang diusahakan tiap hari. Kayak lu udah sikat gigi, besok lu belum sikat gigi. Itu happy menurut gue. Lu udah itu happiness nih. Besok boker lagi. Jadi gak bisa lu udah nyampe titik happy gak sih di hidup lu? Udah. Tapi belum. Kalau besok lu gak bersyukur lagi, besok lu banyak hal buruk lagi, ya lu gak happy lagi. Jadi jangan menurut gue banyak orang gue mau kejar happiness. Lu nyampe belum tuh besok lu nyampe lagi. Itu hal yang ya lu sikat gigi sampai kapan? Sampai lu mati sikat gigi gitu. Sama lu usahakan happiness, jaga ketenangan lu. Ya sampai lu mati. Itu menurut gue sih. Ya itu proses yang orang harus latih terus tiap hari. Few last questions ya. Karena ini kita ngobrol gak kerasa udah cukup lama juga. Pertanyaan kedua terakhir dari gue. Kalau misalnya dari tadi kita ngomongin branding. Branding tuh mirip-mirip gak sih sama personal branding? Karena soalnya mungkin audiens gue kan lebih banyak personal brand nih. Teman-teman konten kreator, ada tips gak? Gimana kita bisa membangun personal branding yang bagus? Karena not only you are a business owner, tapi kan you also have a great amount of following sebenarnya di social media, juga banyak yang ngikutin gitu dari tulisan lo gitu. Mungkin ada tips nggak buat personal branding? Kan kalau branding itu gini, branding itu adalah kanvas kosong, Ram. Jadi lo menggambar kanvas kosong, terserah lo pengen bikin kayak gimana. Bahkan dalam namanya brand itu kan sebuah organisasi, kadang bisa ada artisnya orang lain, manajernya orang lain, drivernya orang lain juga bisa gitu. Tapi namanya personal branding tuh bukannya kanvas kosong. Karena lu memulai personal branding di usia lu 25, usia lu 20. Dari umur 1 sampai 25 kan lu udah hidup. Lu udah punya cerita, lu udah punya karakter. Gak bisa orang datang, bantuin gue dong personal brandingnya. Oke, lu bersikap kayak gini ya. Lu ngomongnya kayak gini, lu ketawanya kayak gini. Gak bisa kan? Karena itu kanvas yang sudah ada, udah terisi. Dan tinggal mengolah kanvas yang udah terisi ini cocok dengan audiens mana. Jadi sebenarnya secara prinsip sama. Tapi mungkin kasarnya gini, branding masih bisa lu fake it till you make it. Gue gak suka skincare. Ya masih ada caranya buat masuk ke bisnis skincare. Ketemu partner di situ, hire tim, hire konsultan dan lain-lain gitu ya. Karena itu kanvas kosong yang kita masih bisa ramu. Tapi susah banget personal branding. Wah, lu gayanya ngomongnya gak cocok, personality lu gak cocok. Lu ubah dulu personalitinya. Butuh berapa lama, berapa tahun. Jadi personal branding itu bedanya adalah, ini adalah kanvas kosong,
bukan kanvas kosong, ini kanvas yang sudah terisi. Mencari kanvas yang udah terisi ini fit in ke market yang mana. Personal branding lebih tidak bisa untuk fake it till you make it, tapi harus lebih otentik. Kalau brand masih bisa dipermak lah, gitu. Brand masih bisa ada di gini. Brand di rebranding aja susah. Apalagi orang di rebranding itu agak susah. Dia harus ganti agama dulu, harus ganti kepribadian, harus ganti personality. Secara prinsip tapi sama. Mungkin beda itu aja. Gue suka banget tadi kata kuncinya authentic. Emang itu yang menurut gue menjadi tren zaman sekarang juga sih. I think that's gonna be the new trend, where people are gonna be more authentic lately gitu. Last question. Nama podcast kita kan At the Crossroad. Pernah gak sih mengalami persimpangan dalam hidup gitu? Atau mungkin salah satu, tapi entah kenapa gue merasa kayaknya orang-orang kayak kita persimpangannya gak cuma satu, tapi banyak. Ada gak yang paling memorable? Kalau misalnya bisa diceritain sedikit, dan pelajaran terbesar apa sih yang lo pelajari sampai akhirnya bisa jadi kayak sekarang? Kayaknya mungkin tiap minggu gue ketemu persimpangan jalan. Tiap minggu ya. Cocok berarti podcast ini kan, karena tiap orang tiap minggu bakal nonton. Persimpangan jalan ya, mungkin salah satu yang berat waktu gue memilih harus jalanin Basel atau Republic. Itu berat karena mengakui bahwa apa yang udah gue bangun selama bertahun-tahun pada akhirnya gak berjalan dengan baik. Terus harus let go semua title dan label dalam diri gue yang orang udah kenal dengan ya satu sepatu, ya satu Republic, berhasilnya karena Republic. Kalau lihat ke Get Contact semua nyimpennya Yasa Republic, Yasa Republic gitu. Baru lately 3 tahun belakang nih berubah ke Yasa Basel, Yasa branding. Tapi di titik tahun-tahun pertama itu rasanya tuh masih gak rela, karena bahkan dulu pun gue malu untuk mengakui gue itu memulai Basel, karena orang akan berpikir tuh kan dia gagal di sepatunya, udah gak jalan lagi brand sepatunya, makanya bikin bisnis yang baru. Itu gue berada di persimpangan jalan untuk melepas ego gue tuh, gitu, untuk let go yang selama ini udah nempel ke diri lu, ke diri gue. Itu salah satu persimpangan jalan yang berat gitu. Tapi akhirnya gue menyadari di persimpangan jalan itu kadang untuk masuk ke jalan yang baru lu harus lepasin semua beban-beban lu, semua tas lu yang bikin jalan lu itu berat, terseok-seok selama ini. Dan itu yang gue lakukan pada saat di persimpangan jalan. Mengakui bahwa hari ini gue gak bisa jalanin Republic yang ada di depan mata dan ternyata berjalan dengan baik yang si Basel. Mengakui bahwa belum berhasil, gagal, dan gue harus mencoba di hal yang baru, dan melihat diri gue sepenuhnya as a human being, bukan Yasa punya label-label tertentu. Karena Yasa sebagai pengusaha sepatu itu kan cuma satu peran kecil dibandingkan hidup gue yang luas. Gue mungkin punya puluhan atau ratusan peran lain. Yasa sebagai anak, Yasa sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai temannya Rama. Kenapa gue harus melihat satu label kecil ini, Yasa sepatu, menjadi burden gue terhadap peran hidup gue yang lain? Pada saat gue melihat hidup gue lebih luas lagi, ternyata Yasa itu sebenarnya sejatinya adalah human being, bukan Yasa CEO Republic atau Yasa pengusaha sepatu gitu. Itu dia, makanya gue nggak gitu peduli sih orang mau bilang gue, yes, lo itu lebih suka dibilangnya pengusaha sepatu atau pengusaha agency atau Basel. Yes, lo itu senang content creator atau senang bisnis. Gue nggak gitu peduli sih ya. Gue Yasa aja yang punya banyak peran dan punya banyak activity gitu. Ya kalau dilihat activity-nya ya 80% sepatu. 80% sekarang di Basel. Tapi gue juga punya label-label lain yang lain, dan gue tidak pernah, sekarang gue tidak menutupi diri gue untuk pergi kemana. Gue I'm a free man aja. Gue bisa kemanapun mengekspresikan diri gue, tidak peduli untuk orang lain tuh impress atau enggak.
Begitu. Mantap. Learn a lot. Ini beneran terakhir. Oke. Tadi lo kan udah melewati itu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman nih yang lagi bingung di persimpangan, at the crossroad. Karena crossroad ini kan tempat yang sangat wild sebenarnya. You can either make it or break it sebenarnya. Lo bisa gede banget atau lo bisa jatuh bener-bener banget gitu. Dan banyak revelation kayak eureka moment, kayak turning point dan segala macam itu ada di crossroad. Eureka itu apa sih, Ram? Eureka tuh kayak pencerahan gitu loh. Oh, gue tuh dari tadi Eureka ini apaan sih gitu ya? Lu bilang Eureka bukannya merek popcorn deh. Apa sih, Ram? Maksudnya Eureka moment dia lagi nyemil. Enggak. Eureka tuh kayak ada mini pencerahan gitu loh. Kayak mini enlightenment gitu. Kayak aha gitu loh, aha moment gitu. Oke. Nah, ada nggak kayak buat mereka yang lagi struggling di crossroad ini, what's gonna be your last message to them? Kalau orang mengalami, ada orang itu nyebutnya quarter life crisis, terus midlife crisis, atau everyday crisis juga kan? Everyday crisis, apapun itu ya, itu kan ya itu juga ada di persimpangan jalan. Betul. Ya. Kalau lu menyadari bahwa kita lagi ada di persimpangan jalan, kita artinya punya privilege. Oke. Karena mungkin 90% orang di dunia ini bahkan dia tidak tahu dia di persimpangan jalan. Yang bahkan mungkin bukannya dia tidak tahu dia di persimpangan jalan, tapi dia terpaksa untuk masuk ke jalan yang dia juga tidak tahu dan dia tidak suka. Tapi hidup dan keadaan membawa dia untuk masuk ke jalan itu. Mau gak mau gue harus jalanin. Entah karena kebutuhan uang, keluarga, gak punya pilihan. Jadi pada saat kita berhenti di persimpangan jalan, kita ngelihat ada banyak pilihan, artinya kita privilege. Karena gak semua orang punya kesempatan untuk diam di persimpangan jalan dan berpikir mau kemana. Jadi saran gue untuk yang berada di persimpangan jalan, take your time. Itu momen bagus untuk menentukan arah hidup lo kemana. Jangan merasa, kok gue begini ya, kok gue. Karena gak semua orang bisa mengalami itu dan punya kesempatan untuk berhenti sejenak. Itu privilege. Tidak semua orang punya privilege buat berpikir dan berhenti sejenak. So, do not take it for granted. That's it. Gue gak mau namain lagi. Thank you very much. Siap. Kokoyasa. Thank you. Semoga semua makhluk berbagi. Thank you guys for tuning in. I hope you guys enjoyed the episode like as much as I did. Thank you once again. Thank you banget, Ram. And see you on the next episode.